Oke, di tutorial kali ini kita akan mengenali setiap fitur-fitur awalan dari Inventor Profesional 2023. Sebenarnya ini nggak jauh beda ya sama misal punya teman-teman itu inventornya tahunnya lebih ke bawah gitu. Itu nggak jauh beda. Mungkin dari simbol-simbol ini aja yang beda dikit mungkin. Oke, kalau kita baru membuka software ini, yang awal-awalnya kita klik itu tentu jika kita ingin belajar ya, belajar awal Inventor itu kita klik File, langsung klik New di sini. New ya. Nah, setelah itu biasanya kalau muncul itu dia seperti ini ya bentukannya. Nampak menu-menu di sini yang tersedia. Nah, kalau misalnya di tempat teman-teman itu tampilannya seperti ini, maka tinggal di explode aja, lalu pilih metric ya. Kalau English itu dia beda lagi. Dia biasa kalau pas pertama start itu tentu mulainya itu di English. Tapi kita kebanyakan menggunakan metric ya. Kalau di metric ini lengkap dia, sesuai standar-standar yang berlaku di dunia mechanical engineer. Nah, kita kupas dulu bagian atas ini ya. Bagian toolbar atas ini. Di sini pertama itu yang paling pertama nampak itu bagian menu part create 2D atau 3D object. Create ini bisa membuat objek 2 dimensi sampai 3 dimensi ya. Ada 2 fitur. Tentunya yang paling banyak digunakan di dunia pekerjaan mechanical engineer itu standar milimeter. IPT ini format dari Autodesk-nya sendiri ya. Jadi kita kebanyakan menggunakan ini, standar milimeter IPT. Kita klik, lalu create. Nah, di sini muncul menu-menu seperti ini ya. Menu-menu ini cukup banyak, kalau dihafal satu-satu juga membutuhkan waktu lama, jadi kita pelan-pelan belajarnya. Yang awal-awalnya kita klik itu ke sini ya, pojok kiri atas, pilih Start 2D Sketch. Nah, di sini saya pilih XY Plane. Sebenarnya plane ini adalah origin. Origin itu kayak pandangan untuk benda 3D tersebut. Nah, jadi misal ini kalau kayak gini ini pandangan isometri ya. Ini lebarnya 30 derajat, ini juga 30 derajat. Kalau kalian mengikuti pelajaran gambar teknik SMK atau apa gitu pasti diajari sih isometrik itu. Lalu saya di sini pilih XY plane aja. Saya pilih XY plane. Lalu saya akan mencoba menggambar kotak. Kotak ini di sini ya fiturnya. Saya pilih 2 point center ya, dari tengah. Nah, ini saya pilih dari tengah. Semisal ukurannya saya buat 20 dikali 40. Enter. Nah, di sini sudah terbentuk kotak seukuran 40 kali 20 mm ya, karena kita tadi awal pilih milimeter. Lalu klik finish sketch. Nah, di sini kan masih berupa gambar 2D ya, masih 2 dimensi. Belum nampak 3D-nya ya kan, belum ada nampak 3D-nya. Nah, untuk membuat 3D-nya kita menggunakan fitur extrude. Extrude ini berfungsi untuk membuat blok dari sketch, membuat sketch itu tampak jadi 3D, begitulah kurang lebihnya. Nah, seperti ini. Di sini kita akan extrude sebanyak bebas ini ya. Ini saya buat suka-suka dulu 4 mm misalnya. Klik OK. Nah, ini sudah menjadi part ya. Kalau bentuknya seperti balok. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itulah fungsi dari extrude ini. Begitu. Fungsi dari menu part ya, lebih tepatnya. Lalu kita coba kupas lagi menu di samping part tadi, klik new lagi ya. New. Di sini ada sheet metal. Sheet metal ini nanti kita akan kupas di video selanjutnya ya, karena sheet metal ini banyak fiturnya dan banyak ukuran-ukuran yang penting, jadi nggak bisa dipelajari langsung begitu. Kita pelan-pelan dulu.
Kita belajari dulu. Ini selanjutnya yang di bawah itu mode assembly ya. Assembly ini adalah membuat part dan part lain. Misal ada part 1 dan part 2 itu digabungkan. Semisal itu kayak kereta ya, misal motor ya. Motor itu kan cara mengassembly motor dari rangka dan mesin digabung dengan baut disatukan, begitulah kira-kira. Memasang roda dengan baut. Nah, itu namanya mengassembly. Di sini tuh mengassembly, inilah dia. Kita kebanyakan kalau di dunia mechanical engineer atau LKS atau apa itu dia menggunakan yang ini ya, standar milimeter IAM ya. Standarnya. Banyak sih di sini, ada standar JIS, ISO, GB, DIN, BSI. Banyak ya. Pilih aja. Kalau weldment ini untuk las, menjoinkan part secara dengan menggunakan welding ya, welding pengelasan. Jadi kita pilih yang standar milimeter IAM saja. Lalu kita create. Nah, di sini tinggal kita langkah pertamanya itu place ya. Place itu mengambil gambar. Ini kita ambil contohnya gambar work skill ya. Maaf kalau agak langsung berat karena stok gambarnya pun cuma sedikit. Nah, semisal ini dulu kita ambil, kita letakkan di sini. Lalu kita place lagi, kita ambil gambar lagi, place ya. Kita pilih apa ya? Ini aja lah. Kita open. Kita letakkan di sini. Nah, cara untuk mengassembly itu seperti ini ya. Kita join. Kalau misal kita mau gabungkan si ini dengan ini dengan bodinya ya. Kita ambil yang lingkaran terluar dari support ini, lalu kita tempelkan ke lingkaran body yang kita inginkan. Kalau kita pilih di sini, ini pasti di lapisan terluar ya. Tapi kan kita maunya agak masuk ke dalam, jadi kita pilih yang di sini seperti ini. Nah, kalau hasilnya terbalik seperti ini, itu nggak apa-apa, tinggal kita flip komponen saja, jadi berbalik ke belakangnya. Begitu. Di sini juga ada fitur-fitur rotasional, rigid, cylindrical, planar, dan ball. Jadi ini nanti dulu kita belajarinya. Yang jelas kalau ini sih fiturnya rotasional ya. Sudah benar. Kita klik OK. Selesai. Jadi assembly itu kira-kira seperti inilah. Oke, kita lanjut ke toolbar berikutnya. Fitur berikutnya ya. Klik new. Yang di bawah ini adalah drawing, khusus untuk drawing. Inventor juga menyediakan drawing ya. Drawing itu untuk menggambar part yang sudah kita assembly atau part yang udah kita buat, lalu kita ingin membuat drawingnya, detail drawing untuk diwujudkan. Jadi kita misal itu bikin kayak pemarut kelapa gitu di mode part ini kan, di part kita bikin mesin pemarut kelapa. Lalu kita ingin membuat mesin itu menjadi nyata. Kita harus mendrawing dulu gambar kita tadi dengan ukuran-ukuran yang memang sangat mendetail, termasuk kekasaran sebuah permukaan. Jadi bisa dibuat di sini supaya nanti kalau kita bawa ke tukang bubut tahu ukuran-ukurannya, nggak sekedar melihat gambar isometrik doang. Jadi kita buka ini ya, kita tes ya. Create, pilih ISO IDW ya. Paling sering itu di ISO IDW kalau standarnya. Cuman bebas sih. Karena drawing ini bersifat universal ya. Lain perusahaan, lain lagi standarnya. Oke. Awal-awal langkah mendrawing ini kita harus mengatur kertas yang kita gunakan. Misal di rumah cuman punya kertas A4. Lalu kita klik kanan di sheet ini ya. Lalu pilih edit sheet. Nah, di sini tuh ada namanya, itu bisa kita rename sendiri. Ini karena menggunakan A3 dan saya cuman punya A4, misal A4 itu orientasi juga bisa diatur di sini ya, mau portrait atau landscape. Kalau misal gambar piston atau shock itu pasti pakai portrait ya karena panjang, atau bebas nih bisa pakai landscape, tapi kebanyakan orang nggak mendrawing itu landscape. Kita oke. Nah, sekarang sudah menjadi kertas A4. Langkah awal menggambar itu dengan klik base. Oh maaf, kita klik base, lalu kita open file apa yang mau kita drawing gitu. Semisal ini aja deh, kita open ya. Open itu ini kita atur, ini fungsinya untuk mengatur posisi benda. Kita buat isometri aja dulu karena untuk belajar ya. Kita klik
Di sini ada stylenya itu bisa hidden line. Line itu kalau garis bayang itu ditutupi sama dia, atau raster view yang itu hidden line-nya itu di remove, dihapus, nggak nampak. Kita pilih ini aja deh ya, karena gambarnya juga isometri. Ini kemudian ada skala untuk mengatur besar kecilnya ya, bisa 4.1 biar besar. Bisa juga, ini cocoknya sih 1.1 aja. Oke, kita klik oke. Ini detail drawing ya. Nah, di sini juga ada fitur-fitur namanya annotate. Annotate itu untuk menentukan dimensi atau ukuran-ukuran lubang gitu. Dia menggunakan ini, dia namanya dimensi. Dimensinya ini 70, misal 70 dikali, itu kan panjangnya ya 70 ya, dikali 38. Dan ukuran lubang di atas ini adalah diameternya 6. Kira-kira begitulah kalau di drawing ini. Oke, kemudian kita buka lagi yang baru ya. Kita buka lagi, di bawah ada lagi fitur satu lagi namanya standar presentasi produk. Jadi ketika misal kita mengassembly mesin kukur kelapa atau mesin penggiling arang, itu kan kita ingin mempromosikan sesuatu untuk dilihat khalayak luar ya. Fitur presentasi ini bisa kita gunakan untuk membuat animasi perpecahan, explode ya, meledakkan suatu benda, kayak animasinya itu jadi seperti membongkar gitu. Oke, kita pilih ya standar mm IPN, paling banyak digunakan daripada DIN ya. Dimana-mana biasanya pakainya standar mm IPN. Kita create. Oke, loading. Di sini yang bisa dimasukkan ke dalam fitur presentasi hanya file yang berformat assembly file di Inventor ya, IAM ini dia. Oke, kita akan coba membuat animasi explode di sini. Kita open ya, salah satu part yang saya buat. Oke, di sini adalah sebuah discam ya, discam kayak kita bilang kayak piano clap lah kalau bahasa kampungnya. Oke, di sini kita akan membuat tweak komponen ya, perpecahan. Kita klik tweak komponen, kita pilih part yang akan kita gerakkan. Nah, di sini sudah kelihatan axis dari benda tersebut. Kita mau gerakkan ke arah mana? Saya mau menggerakkan misal ke arah ini, tanda panah ini ya. Kita klik, dan pergerakannya itu bisa diatur berapa milimeter pergerakannya. Misal saya buat di sini 55 milimeter. Kita klik oke. Nah, di sini adalah timeline. Timeline itu kalau kalian belajar mengedit video pasti udah paham lah ya. Pasti banyak tutorial apa itu timeline, cari saja sendiri pasti tahu ini timeline ini maksudnya apa. Nah, lalu kita akan men-tweak komponen sebelahnya, kita klik. Nah, di sini kan kita ingin menggerakkannya ke arah sana nih. Tetapi kan garisnya cuma di sini. Nah, kita klik aja garis yang berlawanan dari arah sana. Gitu. Arah sumbu Y ya. Arah sumbu Y ini kita klik yang ini. Tapi di sini nilai yang ingin kita buat, pergerakannya itu dibuatkan minus dulu. Gitu loh. Ditaruh minus. Misal minus pergerakannya itu minus 50 atau minus 100 lah biar jauh. Nah, jadi dia pergerakannya ke belakang gitu, sesuai yang kita inginkan. Kita inginnya ke sana nih. Kalau lah kita bikin itu 100, dia akan bergerak maju. Jadi kita bikin lawannya itu yaitu dengan minus 100 gitu misal. Nah, atau minus 1000. Nggak nampak. Nah, segini. Oke. Jadi pergerakannya itu seperti ini ya. Durasinya itu juga bisa kita atur di sini. Misal durasinya kita hanya mau 1 detik, 1 second ya. Kita klik benar. Jadi timelinenya pun di sini pendek ya. Di sini itu cuman pendek timeline jadinya. Oke, kita geser. Oke, kita play ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita kan jadi kan bisa bikin animasi perpecahan suatu benda. Jadi orang bisa menganalisa isi mesin yang kita buat atau isi desain yang kita buat itu apa. Jadi dari fitur namanya presentation, Inventor presentation. Oke, kita kalau mau menyimpannya itu kita klik video ini tinggal di render aja lah ya. Kita atur ini parameternya di sini, lain kali akan kita bahas. Oke. Cukup sekian ya tutorial kali ini.
tutorial pengenalan tentang menu-menu di create new file pada Autodesk Inventor profesional. Oke. Sekian tutorial dari saya.